Di Tulungagung sendiri merupakan produsen patin untuk kebutuhan industri, di mana pada sebelum pandemi bisa memproduksi kurang lebih 50 sampai 60 ton per hari. Dan untuk diketahui pemirsa, setelah 6 bulan masa pemeliharaan, kemudian ikan patin ini siap untuk dipanen. Kelebihan proses pasca panen di Tulungagung ini, yakni patin yang telah dipanen akan disetorkan ke unit pengolahan dalam keadaan hidup atau fresh. Dengan ikan yang fresh, maka hasil pengolahan ikan patin juga semakin berkualitas. Karena itulah produksi patin di Tulungagung setiap tahunnya selalu meningkat. Tak perkasa, yaitu yang telah membawa atau mengambil ikan dari kami, sehingga kami merasa tidak kesulitan dalam memasarkan adanya panen kami dari ikan patin ini, dan harga juga sangat kompetitif. Ikan yang dipanen dari mitra pembudidaya itu diangkut ke unit processing dalam posisi ikan masih hidup. Jadi sistem pengangkutannya itu di dalam bak kendaraan yang ada airnya. Jadi ikan masih dalam posisi hidup. Sesampainya di UPI, ikan itu ditimbang ulang, ditimbang lagi. Kemudian setelah ditimbang, ikan di breeding. Harapannya ikan akan lebih putih warnanya, dagingnya, dan juga ikan akan lebih fresh rasa. Setelah di breeding, proses selanjutnya adalah filet. Jadi setelah proses filet, selanjutnya proses pelepasan kulit dari daging. Trimming. Setelah proses pelepasan kulit, selanjutnya adalah perapian dari daging filet, yaitu membersihkan dari beberapa lemak yang ada, membersihkan sisa-sisa kulit yang ada, sehingga kemudian ada produk samping dari proses filet itu berupa apa? Berupa kepala, kemudian daging yang masih menempel di tulang-tulang, kemudian ada isi perut. Nah, ini juga dimanfaatkan. Jadi daging kerokan dari duri itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakso, ikan, nugget ikan, sosis ikan, dan lain sebagainya. Kemudian kulit ini bisa dimanfaatkan untuk kerupuk ikan ataupun tambak ikan, istilahnya di Tulungan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang masalah solusi dan peran masyarakat dalam tata niaga ikan patin di Tulungagung. Permasalahan dalam video tersebut yakni tentang cara pengangkutan ikan patin yang menggunakan truk, yang dimana truknya itu diisi air. Hal tersebut membuat airnya mengurang dan ikannya jadi tidak segar lagi. Solusi untuk hal tersebut, seharusnya ikan patin dibungkus dengan plastik yang ditiup seperti penjual ikan lainnya, ataupun dengan bak plastik yang diisi air. Untuk peran masyarakat dalam tata niaga ikan patin, masyarakat membantu dalam hal penjualan, membuat produk ikan patin seperti nugget, mengolah produk ikan patin, dan lain sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan, solusi, serta peran pedagang besar dalam tata niaga budidaya ikan patin di Tulungagung. Permasalahan dalam video tersebut adalah bagaimana proses pengangkutan yang menggunakan truk yang terbuka sehingga kurang adanya sterilisasi. Maka solusi yang didapat adalah sebaiknya menggunakan proses pengangkutan yang tertutup sehingga terhindar dari terkontaminasi oleh mikroba pada saat perjalanan, dan menyiapkan tabung oksigen untuk mensuplai oksigen agar ikan patin lebih fresh. Nah, peran dari pedagang besar adalah sebagai perantara antara produsen dan pengecer
untuk mempermudah proses pendistribusian, dan petani ikan patin mendapat harga yang sesuai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah, solusi, dan peran pemerintah dalam tata niaga ikan patin di Tulungagung. Permasalahan yang dapat ditemukan pada video tersebut yaitu pada saat proses pemanenan ikan patin, yang mana dengan cara seperti video tersebut dapat membuat ikan menjadi luka-luka, cacat, ataupun mati. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan cara memperhatikan waktu manen yang sebaiknya dilakukan ketika suhu air dan udara masih rendah, yaitu pagi hari dan sore hari. Tujuannya untuk menghindari ikan patin dari stres. Dan cara menangkapnya yaitu dengan cara tangkap ikan secara hati-hati menggunakan sair, sesar atau tanggu, lalu memasukkan ke dalam ember dan kemudian dipindahkan beberapa ikan patin sesuai dengan ukurannya dan tidak boleh terlalu banyak atau padat ke dalam drum yang sudah dilubangi agar ikan patin dapat terus bernafas di dalam drum tersebut. Dan terakhir, ikan patin siap untuk dipasarkan. Dan peran pemerintah dalam tata niaga ikan patin ini adalah pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi kegiatan pemanenan atau pemasaran ikan patin tersebut. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan video tersebut dan peran lembaga swadaya masyarakat dalam proses tata niaga hasil budidaya ikan patin. Pada video tersebut, permasalahannya terdapat pada proses pemanenan ikan patin yang tidak hati-hati sehingga mengakibatkan ikan akan luka-luka dan tergores atau bahkan bisa mati. Solusinya adalah melakukan penangkapan ikan patin dengan tepat dan sesuai dengan tahapan-tahapan pasca panen. Untuk itu, lebih baik jika dilakukan penangkapan ikan dengan metode mulai dari hilir dan diakhiri di hulu, dengan cara menggunakan jaring ataupun sisir ikan. Pembudidaya dapat menggiring sekumpulan ikan dari hilir agar terus bergerak ke hulu. Metode yang satu ini selain tidak membuat ikan luka-luka, juga membuat ikan terus mendapatkan air yang segar sehingga terhindar dari risiko kematian. Peran lembaga swadaya masyarakat sendiri dalam menunjang tata niaga ikan patin yaitu sebagai pendorong pelaksanaan program kegiatan seperti halnya pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan, pengembangan sistem penyuluhan, program optimalisasi pengelolaan, dan pemasaran produksi perikanan. Lembaga swadaya masyarakat juga berperan sebagai fasilitator dan pendukung pemercepat pengembangan potensi budidaya. Dalam video ini saya menjelaskan masalah yang menonjol pada cara pengangkutan ikan segar yang dilakukan dengan mengangkut ikan patin menggunakan truk yang mana truk tersebut dibuat menyerupai kolam yang diisi air. Dalam pengangkutan, apabila ikan hanya diberikan menggunakan truk seperti yang di video, maka kemungkinan terjadinya ikan yang ada bisa saja melompat keluar dan terkena sinar matahari secara langsung, sehingga memungkinkan ikan bisa saja mati dalam perjalanan. Solusinya yaitu perlu dilakukan untuk merubah proses pengangkutan ikan patin segar tersebut bisa dibawa menggunakan mobil yang sudah didesain khusus untuk mengangkut ikan patin segar ke tempat pengumpulan akhir seperti menggunakan mobil box yang tertutup. Peran perguruan tinggi pada tata niaga perikanan adalah sebagai sarana penyalur pengetahuan ataupun ilmu-ilmu tentang sektor pertanian melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan para mahasiswanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan permasalahan, solusi, serta peran dari dunia industri dalam tata niaga ikan patin di Tulungagung. Untuk permasalahannya sendiri yaitu terletak pada proses pengangkutan. Pada proses ini dinilai tidak efektif untuk perjalanan jarak jauh karena proses pengangkutan hanya menggunakan truk dan tanpa penutup, yang nantinya akan dikhawatirkan membuat ikan mati di perjalanan. Sedangkan untuk solusi dari permasalahan tersebut adalah alangkah lebih baik jika PT yang diajak kerjasama menggunakan truk river dalam proses pengangkutannya, dan untuk ikannya sendiri dimasukkan ke dalam drum air sehingga lebih safety lagi. Kemudian, peran dari dunia industri sendiri yaitu sebagai penyalur distribusi dari PT ke konsumen dan melakukan tanggung jawab sosial kepada konsumen.